Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 A, B, dan C. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya. Nah, sebelum belajar bersama kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Berdoa mulai. Selesai. Dan tidak lupa, setelah berdoa mari kita hadiahkan satu buah Al-Fatihah buat guru-guru kita, buat ustadz-ustadz kita, baik yang di sekolahan ataupun di rumah guru ngaji. Mari kita hadiahkan, nanti Bapak tuntun ya. Wa hadiyatan ila jamil asatidzi wa asatidatina wa masayihina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi memperlancar kita, menjadikan kita mendapatkan ridho dari guru-guru kita terdahulu. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang struktur teks deskripsi. Oke, anak-anak sekalian, kalau kemarin itu tentang pengertian dan juga contoh-contohnya, sekarang struktur teks deskripsi atau yang membangun teks deskripsi itu ada apa saja sih? Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang teks deskripsi, strukturnya ya. Baik, untuk struktur teks deskripsi kita mulai. Nah, ini ya. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Jadi struktur teks deskripsi itu disusun dari 3 bagian tersebut. Untuk menyusun teks deskripsi, yang pertama kali yang kita harus buat yaitu tentang identifikasi, ya, baru kemudian deskripsi bagian, nah terakhir simpulan atau kesan dari penulis atau pembuat teks deskripsi. Baik, nah ini penjelasannya. Identifikasi itu berisi tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah atau makna namanya, ya. Contoh, sebelum kita mendeskripsikan Pantai Suwuk, kita satu ya lokasinya di mana. Kemudian kalau tahu sejarahnya nggak apa-apa dikasih tahu sejarahnya, atau makna dari nama Suwuk itu diambil dari mana, ya. Itu tentang identifikasi. Jadi identifikasi itu berisi tentang bahasa kerennya itu sekilas info tentang objek, begitu ya. Kemudian setelah identifikasi, nanti kita lanjut ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi tentang perincian objek, ya. Jadi yang kita deskripsikan itu kita perinci, ya, berdasarkan tanggapan subjektif penulis atau yang berdasarkan yang dirasakan penulis, yang akan kita berikan kepada pembaca biar pembaca tahu tentang apa yang kita rasakan, begitu ya. Contoh di Suwuk nanti kita melihat apa saja, ada udara yang segar, ombak yang bagus, kemudian pemandangan tebing atau pemancingan yang ya lumayan baik untuk memancing. Nah, itu kita deskripsi bagian itu namanya ya. Bagian kedua. Jadi setelah diidentifikasi nama dan sebagainya, kita jelaskan atau kita gambarkan ada apa saja di dalam objek tersebut, begitu ya. Nah, setelah deskripsi bagian nanti kita lanjut ke simpulan atau kesan. Nah, di sini simpulan ini berdasarkan apa yang dirasakan oleh penulis, itu ya. Jadi nanti penulis itu menuliskan apa yang di pesan-pesan atau kesan-kesan apa yang dirasakan setelah mengunjungi
atau mendeskripsikan tempat tersebut begitu. Nah, ini kita contohkan rumah tongkongan ya. Nah, ini rumah tongkongan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Satu ya. Kita mendeskripsikan atau mengidentifikasikan satu tongkongan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkongan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Nah, suku Toraja yang memiliki rumah adat ini suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatas dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, ini sepintas tentang identifikasi. Jadi kita menjelaskan tentang objeknya. Objek yang akan dideskripsikan adalah rumah tongkongan. Berarti kita jelaskan dari segi apa sih rumah tongkongan, kemudian berasal dari mana, dan sejarah sedikit tentang rumah tongkongan begitu ya. Itu berarti menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu identifikasi. Nah, identifikasi pasti berada di depan sendiri ya. Yang kedua, kita lanjut ke rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Berarti kalau kita baca sampai akhir ya, sampai rumah adat yang berjenis rumah panggung, ini kan tentang menjelaskan tentang bagian-bagian dari rumah tongkongan. Berarti ini termasuk dari deskripsi bagian atau yang dijelaskan tentang bagian-bagian yang ada dalam objeknya, atau kita lihat di sini rumah tongkongan, mendeskripsikan rumah tongkongan. Nah, di sini dijelaskan, digambarkan bahwa rumah tongkongan itu terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik ya, rapi. Hiasan terdapat pada sekujur pada rumah dan atap rumah. Berarti sekilas pembaca dapat melihat atau merasakan, membayangkan tentang rumah tongkongan. Nah, ini yang dinamakan dengan deskripsi bagian. Nah, sudah ya. Sampai di sini masih ada yang bingung tentang identifikasi dan deskripsi bagian? Oke, sudah pintar-pintar ya. Nah, sebelum kita lanjut kesimpulan, kita ulangi lagi. Untuk identifikasi itu apa? Ya, pintar. Identifikasi adalah tentang deskripsi atau nama objek yang dideskripsikan, baik lokasi, asal-usul, atau sepintas tentang objek yang akan kita deskripsikan. Sedangkan deskripsi bagian adalah perincian dari bagian-bagian yang kita deskripsikan, begitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah simpulan. Untuk simpulan itu adalah kesan atau yang dirasakan oleh penulis setelah mendeskripsikan atau setelah melihat langsung objek yang dideskripsikan. Sungguh karya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkongan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini adalah kesan dari penulis tentang rumah tongkongan. Setelah melihat rumah tongkongan, ternyata nilai artistiknya yang sangat memiliki nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, ini kekayaan kebudayaan Indonesia yang patut kita jaga. Ini kesan dari penulis. Nah, setelah itu tadi struktur teks deskripsi sudah ya. Itu tadi tentang struktur teks deskripsi. Itu bagaimana apa saja untuk membangun teks deskripsi tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi yang akan kita bahas nanti, yang pertama kali ada sinonim, kata depan, kata khusus, huruf kapital, kalimat bermajas, atau kata depan di ya, dan kata depan di. Ini yang akan kita bahas dalam teks deskripsi ya.
Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, sinonim. Sinonim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain, atau dalam bahasa Arab itu murodif ya. Bentuk bahasa yang maknanya mirip. Contoh, kata indah memiliki kesamaan makna dengan elok, menarik, dan cantik. Nah, berarti kata elok, menarik, dan cantik itu adalah sinonim dari kata indah. Begitu ya. Bersinonim atau memiliki kesamaan makna. Kemudian kata mengherankan. Mengherankan itu memiliki kesamaan makna dengan mengagumkan, memukau, dan fantastik. Nah, ini yang dinamakan dengan sinonim atau persamaan kata. Di SD pasti sudah pernah dengar kata sinonim. Lawan katanya adalah antonim. Namun pada teks deskripsi yang kita bahas itu tentang sinonim atau persamaan kata ya. Persamaan kata. Gitu ya. Nah, ini untuk kata khusus dan lainnya itu nanti besok kita lanjutkan besok. Pokoknya yang kita fokuskan untuk pertama kali ini satu, struktur teks deskripsi. Tadi apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan dari penulis. Kemudian struktur bahasa ya. Struktur bahasa ada sinonim, terus kata khusus, kemudian kata depan, kalimat bermajas, dan kata depan di. Nah, ini kemudian kata sinonim yang kita tekankan untuk pertemuan kali ini adalah sinonim ya. Sinonim persamaan kata. Begitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja ya yang kita bisa jelaskan. Nanti ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa semangat selalu dan jaga kesehatan. Selalu pakai protokol kesehatan. Oke. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.